Saatnya jam pertama dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, tetap semangat. Oke anak-anak, untuk kali ini kita akan membahas tentang materi konsep dasar algoritma. Oke, selamat bergabung di channel pembelajaran YouTube Daring SMP Negeri 6 Pekalongan untuk mapel informatika kelas 7. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang konsep dasar algoritma. Jadi untuk materi konsep dasar algoritma ini nanti sekaligus menjadi materi untuk penilaian akhir tahun atau PAT di semester 2 ini ya, tahun pelajaran 2019-2020. Oke anak-anak, kita mulai ya. Sebelum nanti Ibu akan membahas satu persatu tentang konsep dasar algoritma, jadi kalian harus tahu dulu tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Yang pertama, untuk meningkatkan kemampuan berpikir secara logis. Kemudian next yang kedua, untuk dapat mengembangkan cara berpikir dengan sistematis. Yang ketiga, memperkuat analisis ketika pembuatan suatu program. Oke, yang keempat, meningkatkan kemampuan dalam mengatasi masalah. Oke, kita mulai saja ya materinya. Kita masuk ke sejarah algoritma dan logika. Mungkin kalian sering-sering bertanya, apa itu algoritma? Jadi pertanyaan tersebut kerap kali hinggap di benak kalian ya. Algoritma berasal dari kata algoris dan ritmis. Asal kata algoritma diambil dari nama ilmuwan Persia Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa al-Khwarizmi yang menulis kitab Al-Jabar wal Muqabal atau Rules of Restoration and Reduction sekitar tahun 825 Masehi. Kemudian Al-Khwarizmi ini dibaca oleh orang-orang barat pada kala itu menjadi algoritma. Buku yang ditulis oleh Al-Khwarizmi yang kemudian menjadi referensi dalam algoritma orang-orang di daerah barat ya. Bila diterjemahkan, buku tersebut merupakan buku tentang pengurangan dan pemugaran. Oke, tadi sedikit kita kupas ya apa itu sejarah algoritma. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Di sini nanti akan Ibu bahas dulu apa itu pengertian algoritma sendiri. Jadi, algoritma merupakan urutan langkah-langkah untuk penghitungan atau untuk menyelesaikan masalah yang ditulis secara sistematis. Untuk penulisan algoritma dibagi menjadi dua. Yang pertama, algoritma berbentuk tulisan. Jadi algoritma berbentuk tulisan ini biasanya menggunakan bahasa sederhana ataupun bahasa sehari-hari atau pseudocodes. Yang kedua, dia dalam bentuk gambar. Kalau dalam bentuk gambar diaplikasikan dalam bentuk data flow diagram ya ataupun flowchart. Jadi nanti yang akan kita pelajari untuk pertemuan kali ini itu algoritma yang dalam bentuk tulisan. Jadi tulisan yang nanti akan kalian aplikasikan di kehidupan sehari-hari. Oke. Kemudian sebelum nanti kalian akan belajar apa itu algoritma, bagaimana proses membuat algoritma, ada beberapa tahapan-tahapan penting yang harus dilakukan untuk membuat algoritma. Jadi agar
suatu masalah ataupun algoritma yang akan kalian buat ini sempurna dan akan menjadi algoritma yang sangat bagus ya. Nanti harus ada tahapan-tahapannya. Jadi, yang pertama, menganalisa dan memahami suatu permasalahan yang bertujuan untuk menemukan kemungkinan penyelesaian terhadap suatu permasalahan. Kemudian tahapan yang kedua, merancang algoritma yang merupakan pola pikir terstruktur yang berisi tahap-tahap penyelesaian suatu permasalahan. Kemudian yang ketiga, membuat program komputer, yaitu mengubah kode dari algoritma yang telah dibuat ke dalam pernyataan-pernyataan yang sesuai dengan bahasa pemrograman yang dipahami atau coding ya. Oke, next yang keempat. Menjalankan program secara rutin untuk menemukan kesalahan-kesalahan dalam penulisan suatu pernyataan dalam program ataupun testing dan menemukan kesalahan-kesalahan dalam program. Kemudian kesalahan tersebut setelah ditemukan akan diperbaiki sampai tidak akan muncul kesalahan lagi atau debugging. Next yang kelima, membuat dokumentasi terhadap setiap langkah yang dilakukan. Jadi dokumentasi ini dibuat ataupun kita lakukan agar dapat mempermudah kalian dalam memperbaiki kesalahan. Jadi kalian akan tahu fase-fase manakah yang harus kalian perbaiki. Dari tahap-tahap algoritma 1 sampai dengan 5, tahap 1 dan tahap 2 merupakan fase penyelesaian masalah atau biasa disebut dengan problem solving phase. Kemudian untuk tahap 3, 4, dan 5 termasuk dalam fase implementasi atau implementation fase. Next. Oke, tadi kita sudah belajar tentang tahap-tahap pembuatan algoritma. Kita masuk ke karakteristik algoritma. Jadi algoritma mempunyai beberapa karakteristik. Yang pertama yaitu berurutan. Artinya algoritma beroperasi secara rutin berurutan, harus diproses satu persatu. Kemudian next yang kedua, dia bersifat akurat. Algoritma harus tepat dalam pendekatan mereka terhadap subjek, yaitu mereka tidak bisa bernilai ganda atau ambigu atau bersifat subjektif. Yang ketiga, dipesan. Algoritma harus dibuat dalam urutan yang tepat dan cepat sehingga bacaan mereka masuk akal dan masalah akan segera terpecahkan. Kemudian yang keempat, terbatas. Setiap urutan algoritma harus memiliki tujuan tertentu. Jadi tidak dapat diperluas hingga tidak terbatas. Next, konkret. Setiap algoritma harus menawarkan hasil berdasarkan fungsi yang dipenuhi. Kemudian yang keenam, didefinisikan. Algoritma yang sama sebelum elemen input yang sama harus selalu memberikan hasil yang sama. Oke, anak-anak masih tetap semangat ya. Itu tadi sudah Ibu terangkan. Jadi ada yang pertama sejarah algoritma, kemudian tahapan-tahapan dalam pembuatan algoritma dan karakteristik algoritma. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru. See you tomorrow morning with a new learning spirit. Take care on the way home and have a nice day.